2, 3, 4, 5. Nah, ini wes masuk 2. Masuk 4. Woi, mengapa tidur, bos? Kenapa? Masuk lubang, guys. Masuk lubang, guys. Was, guys, sudah masuk 5-5-nya, guys. Nggak tahu, mudah-mudahan tumbuh di situ sehat. Nah, kita cek yang tadi 5 yang pertama ini. Jadi kita tes dulu 5 sebelum yang lain. Ini semua udah masuk, Pais. Ini yang 5 tadi udah masuk. Udah. Masuk ke air atau ke air? Oh, ke air. 2 ke air, satunya lagi sana. Oh. Nah, kita tes apakah 5 ini akan aman nyaman beberapa jam. Setelah 5 ekor anakan belut sebagai tester berhasil masuk ke dalam media maupun kolam belut, maka kita mulai tebar dalam jumlah yang lebih banyak. Semoga semua berjalan lancar dan tidak ada belut yang mati. Sebagai pemula, kita coba amati secara mendetail ketika anakan belut kita mulai masukkan untuk proses belajar di media dan kolam berikutnya. Kita tidak hitung dan tidak sortir ukuran besar kecil, kita masukkan saja karena relatif ukurannya juga hampir-hampir sama. Ada anakan belut yang berupaya untuk membuat lubang sendiri biar bisa masuk ke dalam media. Tetapi ada sebagian yang kita bantu masuk ke genangan air, sebagian lagi kita biarkan. Karena relatif di karantina ini sudah hampir 1 malam lebih. Belum lagi di proses awal pengiriman. Pasti 2-3 hari dia itu sudah masuk dalam kotak. Kini kita coba amati bagaimana proses budidaya belut ini kita lakukan sejak dari detailnya. Kita coba tambahkan lagi, kita jaring untuk kita tempatkan di kolam yang sudah ada belut kita. Tuang ini di kolam kedua. Jadi langsung kita praktekkan di 3 kolam sebenarnya, tapi ini kolam kedua. Dan ini kita coba biarkan bagaimana setiap ekor belut berupaya untuk mulai masuk ke dalam lumpur. Ada sebagian yang lincah, ada yang aktif berikhtiar masuk lumpur, ada yang lemes karena mungkin sudah cukup lama dalam proses karantina maupun sebelumnya. Tetapi inilah namanya proses belajar, sehingga kita biarkan aja. Dengan pengandaian ada beberapa hal nantinya ke depan kita tidak mungkin buat kesalahan yang sama. Kita berikan waktu agar setiap belut berupaya untuk hidup dan menaikkan daya hidupnya sendiri dengan kita telah memberikan atau memasukkannya kepada habitat nyata, habitat alami.
Kita biarkan saja dan berikan waktu, karena daya hidup itu berasal dari belut itu sendiri. Kita pun lagi belajar bagaimana upaya dari setiap belut untuk masuk ke dalam lubang, seraya kita mempelajari apakah media ini cukup keras atau kondusif biar dia gampang masuk. Ini sepertinya memang nah ini lemas, ini merah, badannya merah. Jadi bersabar sekaligus kita ingin tahu ya resikolah ilmu budidaya ini, juga ilmu yang harus siap menerima resiko sebagai seorang pemula, ya kan? Nah, tuh masuk. Yang aktif, lincah dan sehat masih berupaya untuk menemukan lubang dan tempat dia untuk hidup. Seraya terus memperhatikan apa yang ada di depan mata kita langsung. Ya, perjalanan panjang sedulur. Ini kenapa ini tidur? Tidur. Nah, masuk. Masuk. Ini masih di permukaan. Coba kita giring dia ke tempat yang lebih lembek. Ya, malah melepuh. Ya, begitu dulu lah sedulur. Namanya juga belajar. Risiko, semoga dia aman nyaman berada di habitat yang baru, sambil kita mempelajari ada masalah-masalah apa yang akhirnya kita harus siap menerima realita kalau memang tingkat kematian cukup
Nah, mudah-mudahan yang pada numpuk di sini tadi itu nyaman lah. Nah, inilah yang harus kita bayar ketika kita tapi ini kayaknya lemas ini. Nah, ini gejala mulai luka, terlalu rawan kalau ini kita taruh, apalagi ini udah ada bekas luka. Ya, kita karantina lagi lah sedulur. Nanti kita coba mengecek apakah yang tadi di bawah ini nyaman atau makin sehat atau malah mati. Ya. Nah, sementara di sini tadi pada masuk, tetapi ini kenapa ekornya ini nongol? Masuk. Nah, dia udah masuk gitu. Nanti kita cek sedulur di dalam genangan air itu. Kita coba ngecek belut yang tadi ditempatkan di genangan air. Nah, di sini juga tadi kita tempatkan setumpuk selain di sini. Ya. Memang ini masih ada kelihatan satu ekornya. Tapi minimal kepalanya boleh dikatakan aman lah. Nah, ini juga ada satu. Nah, ini masuk dia, ya. Tetapi yang lebih kita mau cek apakah di genangan air ini ada, karena tadi kita taruh di sini setumpuk. Ya. Nih. Wow. Alhamdulillah tidak terasa adanya. Nah, ada satu ini. Tapi dia lincah. Nah. Oke, aman. Aman. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini proses belajar budidaya belut. Kita sudah masuk ke level kelas berikutnya. Jadi ini adalah alat kontrol air. Jadi kalau hujan deras, ada air, tumpahan air, nah dia akan keluar dari lubang ini sehingga tidak menggenangi semua media. Nah, ini juga ada satu, tapi dia relatif masih hidup lah. Nah, ini udah bersih, udah masuk. Mungkin lagi istirahat sekaligus. Ya, semoga semua apa yang kita lakukan ini membuahkan hasil. Salam sehat, salam sejahtera, dan terima kasih atas seluruh support para sedulur semua selama ini. Sehat dan sukses selalu. Besok akan saya cek lagi. Mudah-mudahan tidak ada kematian.